Saudaraku sekalian yang kekasih, kalau kita membaca Mazmur pasal 1, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudaraku sekalian yang kekasih, dulu saya pikir ayat ini ada lebaynya atau berlebihan atau tidak logis. Ketika tertumbuh kalimat yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, berarti setiap waktu selalu merenungkan firman Tuhan. Tetapi ternyata ini benar, saudaraku. Ini logis. Ini standar, ini mesti kita lakukan atau kita jalani. Bagaimana kita mempertimbangkan segala sesuatu yang kita lakukan, apakah ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Sebab kehidupan Kristen yang benar, kehidupan anak Allah yang benar, kehidupan umat pilihan yang benar adalah kehidupan yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Allah. Berurusan dengan Allah itu satu-satunya tujuan hidup. Dulu saya kurang mengerti, saudara, karena tidak atau kurang menghormati Allah secara patut, atau tidak memberi nilai tinggi secara patut, atau tidak menghargai Allah secara patut. Tapi setelah kita mengerti betapa berharga Tuhan, betapa Tuhan luar biasa melampaui yang kita pikirkan. Ketika kita mengerti bagaimana menghormati Allah, kita baru menyadari bahwa berurusan dengan Allah itu setiap saat. Pernahkah kita berpikir mengapa kita ada di bumi ini? Kalau pinjam nama saya, mengapa ada Erastus Sabdono? Bukankah bisa tidak ada atau bisa tidak diadakan makhluk seperti ini atau manusia seperti ini? Tetapi Tuhan berkenan adakan, Tuhan berkenan manusia ini eksis. Jadi kalau manusia ini eksis, dia eksis bukan karena maunya sendiri, bukan karena dari dirinya sendiri, tapi karena Allah yang menginginkan atau menghendaki. Jika demikian, bukankah sepatutnya, mestinya, seharusnya secara absolut mutlak kita hidup hanya untuk Dia yang mengadakan kita, yang membuat kita ada, saudaraku. Ini harus kita benar-benar renungkan dan perhatikan, saudara. Kita bisa bicara seperti ini, setuju perkataan ini, belum tentu kita bisa menjalaninya dengan benar. Karena kita sudah terbiasa memiliki irama hidup yang bersifat aku atau egosentris. Bukan teosentris. Bukan berpusat pada Tuhan, tapi berpusat pada diri sendiri. Dan karena cara hidup yang salah ini sudah kita jalani selama bertahun-tahun, maka sulit kita mengubahnya. Sulit bukan berarti tidak bisa, saudara. Ketika kita sadar kita telah sesat, kita telah berjalan keliru, kita telah berjalan serong, sekarang kita mau kembali kepada Tuhan. Kita berjuang terus untuk mempertimbangkan
segala sesuatu yang kita pikirkan, kita lakukan, kita ucapkan, apakah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Di sini saudaraku sekalian, kita mengerti bahwa persoalan hidup kita sesungguhnya hanya satu, yaitu Tuhan. Dialah persoalan hidupku satu-satunya. Satu-satunya. Maksudnya adalah persoalanku hanyalah apakah aku melakukan kehendak Allah atau tidak. Apakah aku menyenangkan Dia atau tidak. Berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Itu yang kita persoalkan. Entah kita pria atau wanita tidak masalah. Apakah kita juga kaya atau miskin, tidak masalah. Punya pasangan hidup atau tidak, bukan masalah. Punya keturunan atau tidak, bukan masalah. Apa kita punya rumah pribadi atau tidak, bukan masalah. Tidak ada masalah dalam hidup ini kecuali satu, yaitu Tuhan. Di sini seseorang baru bisa mengerti apa artinya Tuhan satu-satunya duniaku. Dulu saya tidak mengerti itu. Dan saya tidak setuju kalau terlalu ekstrim. Bukankah manusia itu punya keinginan dan berhak punya kesenangan. Tapi sekarang saya mengerti bahwa umat pilihan, umat tebusan tidak berhak atas hidupnya. Tapi Dia yang telah menebus kita, Dialah yang berhak atas hidup kita. Jadi tidak heran kalau dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan 15 Alkitab menulis, Dia sudah mati untuk kita. Maka kita semua sudah mati. Kalau kita hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Sudah mati bagi kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Hidup untuk kepentingan dan kesenangan Tuhan. Ini bukan muluk-muluk, saudara. Ini benar-benar sulit, bahkan mustahil kita lakukan. Tetapi Roh Kudus akan menolong kita. Haleluya. Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan apa yang Allah kehendaki ini. Puji Tuhan. Roh Kudus memberi kita kesanggupan untuk itu, saudara. Kitanya yang harus berani fokus. Dan saya mengajak saudara mulai hari ini menjadikan Tuhan satu-satunya persoalan hidupmu. Jangan takut. Engkau akan disertai Tuhan secara khusus. Kalau engkau mengistimewakan Dia, Dia mengistimewakan kamu. Ingat, Allah berlaku suci pada orang yang hidup suci. Tetapi Allah tidak akan memperhatikan orang yang belat-belit. Allah pun bersikap belat-belit, artinya Allah juga tidak berurusan dengan orang-orang yang hidupnya bengkok. Itu benar firman Tuhan. Dia memperlakukan kamu sesuai dengan caramu memperlakukan Dia. Firman Tuhan mengatakan begitu. Jadi saudara, jangan main-main ya saudaraku. Allah yang mengajarkan kebenaran ini kepada kita. Allah yang mengajarkan ini kepada kita. Terhadap orang suci engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Nah ini. Tetapi orang yang setia, ya Tuhan engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Saudara, betapa beruntungnya kita mendengar nasihat ini. Betapa diberkati kita mendengar peringatan ini, saudaraku. Persoalan hidup kita hanya satu, Tuhan. Dunia kita hanya satu, Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan itu harus kita yang memutuskan. Kita yang mengambil keputusan, kita yang bertindak. Kita harus men-setting hidup kita, men-set up hidup kita, mendesain hidup kita. Di mana kita menjadikan Tuhan satu-satunya dunia kita. Saudaraku, jadi merenungkan firman Tuhan siang dan malam bukan suatu yang berlebihan, bukan hiperbola, bukan lebay. Itu standar.
Artinya kita harus berurusan dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Sebab memang dialah satu-satunya dunia kita. Saudaraku sekalian yang kekasih, kalau kita tidak mulai hari ini, kita tidak akan pernah menjadikan Tuhan satu-satunya dunia kita. Kita harus se-ekstrim-ekstrimnya, sefanatik-fanatiknya, segiat-giatnya, saudaraku. Ya, jadi bukan fanatik ekstrim negatif di mana kita menjadi ketakutan bagi orang. Ya, kita bukan ekstrim fanatik yang menteror orang, yang membuat orang lain terlukai. Kita fanatik ekstrim kepada Tuhan, di mana kita menjadi orang yang sangat mencintai Tuhan, sangat merindukan Dia. Dan kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan satu-satunya tujuan hidup kita. Satu-satunya alasan kita hidup. Jika demikian kita baru mengerti apa artinya merenungkan firman Tuhan, atau merenungkan Taurat Tuhan, atau merenungkan Tuhan sendiri siang dan malam. Berbahagialah saudara yang menuruti firman ini. Ketika suatu hari kita berdiri di hadapan tata kemuliaan Allah, betapa mulianya, betapa dahsyatnya Allah, baru kita mengerti bahwa Dia layak diperlakukan sehormat-hormatnya, ya setinggi-tingginya kehormatan kita kepadanya. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, Tuhan mau kita hanya menjadikan Dia satu-satunya tujuan hidup kita. Tidak ada yang lain. Rasakan kehidupan yang indah. Rasakan kehidupan yang luar biasa dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya. Bapa, ku rindu selalu di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, Bapa, ku rindu. Pisahkan diriku dari dunia ini, agar ku layak tinggal di hadirat-Mu. Perkenankan ku berjalan bersama-Mu di hadirat-Mu. Ajarku untuk hidup tak bercacat celah, agar ku layak berjalan bersama-Mu sampai menutup mata, sampai nanti di surga. Ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat-Mu sampai menutup mata, sampai menutup mata, sampai nanti di surga. Ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perhentianku,
selamanya. Ku hidup di hadirat-Mu. Terima kasih untuk pertemuan ini, terima kasih untuk perjumpaan ini dan firman-Mu. Bapa, jadikan persekutuan ini persekutuan yang berkenan, persekutuan yang benar-benar dinantikan surga. Apa yang harus kami perbuat? Beri petunjuk, beri tuntunan Bapa. Kami mau mengakhiri sisa umur hidup kami dengan indah, dengan sempurna di hadapan-Mu. Kami memilih jalan-Mu Bapa. Kami tidak memilih dunia, kami memilih meninggalkan dunia. Seperti omong besar, tapi inilah yang kami sungguh-sungguh mau lakukan. Hidup suci dan tidak turut jalan dunia. Bapa Yahweh, Engkau tahu hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Kami berdoa kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara.